sudut pandang kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljon, Mas kembali lagi bersama gue Gilang Kadafi dan juga Sylvia Agnes nih di POV. Nah, Nes tadi kan gue udah sebut nih, apakah nih healing itu bagi Gen Z selalu identik dengan mengeluarkan uang nih? Kalau gue sih enggak ya. Kalau dari sudut pandang gue ya, maksudnya healing itu kan semacam membahagiakan diri sendiri kan, dan bahagia itu kan kita yang cipta ya. Maksudnya mungkin ada yang memilih traveling gitu, tapi traveling juga kan nggak melulu soal mengeluarkan uang yang cukup besar, gitu kan. Karena ada yang memilih misalnya traveling tuh naik Low motor, budget lah ya, low budget, mungkin naik yes. bus-bus yang murah-murah gitu. Ya. Yang penting tuh experience-nya, ada juga yang kayak gitu kan. Kecuali mungkin memang mau keluar pulau gitu, misalnya mau ke Bali atau ke Sulawesi, Kalimantan, itu kan paling mereka tuh bukan mereka, kita ya berarti ya. Udah, mungkin kalau memang mau pergi-pergi kita udah preparation gitu, udah mungkin dari jauh-jauh hari kayak bulan depan ke Bali biasanya kayak gitu sih kalau gua. Iya, karena dan kan belum jadi orang have ya. Bener. Masih merintis ya. Indis ekonomi ya saya. Indis ekonomi, jadi kayak mungkin nyari tiket pesawat tuh yang paling murah gitu kan. Misalkan tanggalnya di tanggal berapa yang ada murah, biasanya kayak gitu. Terus nginap. Sekarang kan banyak sekali penginapan yang satu ruangan tapi isinya tuh penuh orang lain kan, yang kasurnya tuh bertumpuk gitu kan. Itu juga kan lebih murah nggak sih kalau memang tujuan lo buat healing, tapi healingnya tuh bener-bener yang relax, terus slow traveling juga. Itu bisa bilang kita backpackeran kalau biar low budget gitu. Benar, istilah sekarang tuh namanya slow travel. Jadi bener-bener yang slow aja, kita nggak mengejar apapun. Terus juga itinerary mungkin tetap ada tapi tidak terlalu terpaku. Kayak lebih ke misalnya dalam satu hari lo mau ke 3 destinasi gitu kan. Tapi di destinasi pertama nih lo asik gitu, nyaman, terus banyak sekali ternyata yang perlu dieksplor. Jadi misalnya lo tujuannya 2 jam, tapi lo ternyata kayaknya bakalan lebih dari 2 jam nih karena terlalu banyak eksplor, terus juga asik. Dan kayak ya itu yang disebut slownya itu, jadi nggak terlalu yang kayak ayo biar paku, iya kayak sesuai literally-nya dia yang udah dibuat kali ya. Betul. Jadi nggak yang terpaku dan tidak yang terburu-buru, bener-bener slow aja. Menikmati semua perjalanannya. Bener, kan judulnya healing, penyembuhan, ya kan. Betul. Itu kan healingnya kan butuh waktu, kan. Itu bukan jalan-jalan berarti ya kalau healing itu ya. Iya, bener-bener traveling aja gitu. Oke, nah kalau lo sendiri nih, gimana sih cara lo nih kalau ketika memang penat banget pengen healing tapi biar tetap low budget, biasanya kemana dan ngapain nih? Kalau gue biasanya naik motoran. Motoran. Suka motoran ya ternyata. Suka motoran. Suka motoran, terus gue biasa jalan ke mall. Nge-mall. Tapi nge-mallnya bukan nge-mall belanja gitu itu ya, lebih ke nyari makanan gitu loh. Ya sebenarnya kalau di mall sih makanannya sama aja ya setiap mall ya. Cuman lebih ke kayak gak tau, kalau gue tuh kayak udah lah mall aja deh yang gampang. Yang gampang gitu, gue kayak ke mall aja deh gitu, nyari makanan gitu. Biasanya gue nyari satu tempat makanan nih yang bener-bener gue kepengen banget gitu, misalnya all you can eat-an sendiri gitu, tapi sendiri kalau gue gitu. Terus nanti habis itu jajan-jajan di food court mallnya gitu. Food court mall tuh sekarang soalnya keren-keren Gilang. Tempat duduknya aja tuh udah lebih luas juga, tempat makannya, pilihan makanannya lebih beragam juga, banyak banget. Jadi itu juga jadi salah satu healing buat gue gitu, healing yang singkat-singkat aja, belum yang kayak ke mall sehari lah ya sendiri jalan. Bener, burn out setelah 5 hari bekerja nih kan cuma ada waktu Sabtu dan Minggu. Sedangkan gue juga orang yang memilih untuk harus ada waktu 1 hari tuh gue tidur di rumah. Bener-bener di rumah, jadi otomatis kan waktu gue cuma sehari dong. Nah sehari itu kan yang gampang aja menurut gue paling ya nge-mall. Tapi mallnya gue biasanya gue pindah-pindah gitu, kayak misalnya gue belum pernah nih ke mall Kokas misalnya, ya gue ke Kokas, terus gue belum pernah nih ke mall ini, gue kesini gitu. Jadi sendiri nyobain gitu. Experience baru gitu ya, berkelana. Karena kalau bisa dibilang gue juga tipikal kalau yang ngejalan ke mall tuh lebih suka sendiri sebenarnya. Karena lebih bebas. Kalau memang sama temen ya emang udah dijadwalkan untuk main ke mall, misalnya nonton, makan. Yang udah pasti-pasti. Biasanya gue suka denger juga nih istilah dari cewek tuh nge-mall cuci mata. Lo tipe orang kayak gitu gak sih? Itu cuma maksud gue.
doang gitu kan. Bahasanya apa ya sekarang? Rojali. Iya, Rombongan rojali. jarang beli ya. Oh, gitu. lu masuk ke golongan itu tuh rojali kalau ngomong sendiri. Iya, cuman gue bukan yang masuk ke butiknya atau ke tokonya untuk ngeliat-liat terus satu keluar. Enggak, memang di koridornya aja gitu kelilingin mall, tapi nggak masuk ke tokonya. Tapi emang kayak lihat lihat-lihat. sekilasnya aja kayak gitu sih. Oh, jadi nggak sampai masuk ke store langsung lihat barangnya langsung Enggak. megang gitu. Enggak, Nah, kecuali gue punya budget untuk belanja, baru gue keluar oke. masuk toko buat lihat-lihat. Habis itu kalau ada, cocok nih, oke. bungkus gitu. Bungkus langsung. Oke. Nah, Nes, ketika mungkin baru menerima gaji nih, tapi beberapa hari kemudian tuh sudah merasa bokeh. Sebenarnya itu kemana nih perginya uang Gen Z itu? Nah, itu itu- sering banget dialamin sebenarnya. Gue juga nanya sih sebenarnya. Gue juga Gimana ya tanya. uangnya? Coba tolong sahabat Eljon, ada yang bisa jawab gak? Gue juga nggak tahu itu. Cuman kalau gue mungkin gaji yang lain juga berpendapat yang sama ya. Kalau Iya. kita tuh lebih ke kayak pada saat langsung gajian itu langsung uangnya tuh disebar. Maksudnya disebar tuh udah langsung dipotong buat nabung, buat biaya lo belanja online, buat biaya lo makan, bayar kosan mungkin dan lain sebagainya. Jadi benar-benar udah ibaratnya gaji hari ini turun, besokannya udah langsung disebar gitu. Jadi sisanya itu adalah sisa yang benar-benar Ya emang udah untuk lo bertahan gimana caranya untuk sampai ke bulan berikutnya. betul. Gitu. Oke, tapi memang gue juga kayak gitu sih sering banget ketika memang abis tergajian nih. Nah, nggak kerasa kayak gue langsung ngedrop ke tabungan gue. Misalnya gue ngasih adik gue ataupun jajanin adik gue lah ketika terus gue juga beli beberapa tadi nggak spend untuk belanja online. Yes. Kalau beli baju ya tiba-tiba besoknya kayak 3 hari udah kepake 1 juta misalnya Iya. kayak 1,5 kayak kemana aja gitu kan hitung-hitung asal kayak enakan aja asal TF gitu kan atau bayar gitu kan lagi jadi orang Iya, kan have-nya cuma sehari doang Happy ya dalam kayaknya sehari. ya. Jadi manfaatkanlah itu. Betul. Salah satu self reward juga ya. Betul. Udah kerja sebulan, dapat penghasilan ya udah menikmati aja uang kita sendiri. Gitu. Iya dong, harus jangan sampai jangan sampai punya mindset tuh kayak udah tabungin semuanya sisain cuman buat kebutuhan pokok aja. Duh, jangan menurut gue karena kita tuh juga butuh sesuatu yang ibaratnya menjaga mood kita selama 1 bulan juga. Betul. Iya kan, jangan sampai kayak punya mindset udah nabung semua sisanya cuman buat kebutuhan pokok aja, abis itu lo ngelihat temen lo jajan misalnya walaupun jajannya masih murah ya gitu, terus kayak menurut gue itu bukan rasa iri, itu rasa lo pengen sebenarnya tapi kan lo nggak bisa kan. Nah maksud gue tuh kalau memang lo mau ya lo sisain aja uang lo gitu untuk lo ibaratnya buat foya-foyanya. Jadi jangan sampai nol banget nih foya-foyanya gitu. Tapi tetap sesuai kembali ke pendapatan masing-masing ya. Jangan sampai pengeluaran lo itu lebih besar daripada pendapatan lo. Gitu. Jadi tetap diukur dari pendapatan tapi jangan luput dari yang namanya kata foya-foyanya. Foya-foya itu kan bukan berarti yang kita harus yang buang-buang uang besar. Mungkin kan. tetap harus sadar diri kali ya Iya, dengan tetap pendapatan harus lo sadar gimana. diri. Bener, foya-foyanya kan banyak arti. Misalnya foya-foya menurut lo beli jajanan di supermarket aja gitu, itu juga masih bisa include juga termasuk ke foya-foya gitu loh. Jadi bukan sesuatu, foya-foya itu bukan sesuatu kata negatif yang merujuk ke boros lah, nggak sadar diri dan lain sebagainya gitu kan. Oke, nah apakah Gen Z itu memang lebih memilih menikmati hidup sekarang daripada menunda kesenangan demi mengejar kekayaan di masa depan? Betul. Oke. Tetap tujuannya pengen Kenapa tuh? kaya raya ya, saya pengen jadi orang have, sangat have gitu. Tapi tetap kita realistis juga di hari ini Gil. Jadi kalau dari sudut pandang gue, menurut gue yang kemarin tuh ya udah. Nggak perlu disesalin. Kalau memang ada sebuah kesalahan yang besar yang mengakibatkan hari ini jadi terganggu, ya lo perbaikin di hari ini supaya besok nggak terganggu. Nah tapi untuk hari besoknya itu juga jangan terlalu dipusingkan gitu loh. Kan kalau misalnya lo terlalu fokus sama masa depan gitu ya, iya soalnya biar di masa depan tuh punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Jadi sekarang tuh gue harus berjuang mati-matian, biar bisa nggak menikmati jajan. di masa tua. Iya benar. Tapi kasihan menderita banget di masa mudanya. Padahal burnoutnya itu di hari ini, Iya. bukan di besok atau nanti kan. Iya, Jadi lo harus setuju, sembuhinnya tuh dari yang sekecil-kecil itu gitu. Jangan sampai lo malah uangnya lo tabungin untuk menyembuhkan sesuatu yang besar gitu. Misalnya Karena kan ada amit-amit. pepatah bilang dari
kecil-kecil nanti lama-lama menjadi bukit, dikit-dikit menjadi bukit kayak udah santai aja. Gimana caranya bisa nge-manage uang tuh dari masa muda buat dana healingnya dapet, self rewardnya dapet, Bener. tabungan lo ada, Yes. kecukupan untuk sampai ke bulan berikutnya. Itu Betul, sih. jadi jangan terlalu yang kaku-kaku banget lah gitu. Bener, Kita harus pikirin diri kita di hari ini gitu. Jangan sampai hari ini lu burn out, besok burn out, besok burn out. Terus lu tujuannya, iya biar gue menikmatinya 20 tahun kemudian. Ya mungkin 20 tahun kemudian lu masih hidup. Ya, Ya kan mungkin kita ada yang tahu, realistis itu aja realistisnya namanya ya kayak gitu gitu ya. loh sahabat Eljon. Oke, kenapa nih Ines? Masalah style itu sekalipun bisa dengan cepat tuh mempengaruhi mood dan produktivitas Gen Z. Benar. Oke. Gue juga bingung sih itu, kadang gue ngerasain kan kayak tapi bukan berarti yang dimarahin dikit langsung bad mood, Bad enggak mood, ya. ya. Lebih ke kayak mungkin kalau ibaratnya ada yang menyusahkan gitu. Maksudnya lo bekerja nih, teman kerja lo udah enak, bos lo enak, misalnya lo nggak Yes. dimarahin dan lain sebagainya, tapi ada satu teman lo yang menyusahkan pekerjaan lo, itu bikin bad mood. Bikin bad mood banget, kayak duh lo tuh menghambat pekerjaan gue yang seharusnya gue langsung lurus aja, ini gue harus berlikuk-likuk dulu, muter-muter dulu, yang ujungnya jadi kelamaan kan kerjaannya selesai. Itu yang bikin paling bad mood sih. Oke, karena sebenarnya kalau lingkungannya itu udah enak, dari atasannya lingkungannya enak, kerjanya enak, cuman karena ada salah satu orang mungkin ya, jadi memang dapat merubah mood lo keseharian Benar. itu. Yes. Oke, sahabat Eljon, sebelum lanjut, jangan kemana-mana, tetap di POV, sudut pandang kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh